Kita akan bersama menaikkan doa epiklesi agar Tuhan menerangi kita dengan Roh Kudus-Nya. Mari kita membuka hati untuk menerima hikmat dan terang firman Tuhan melalui Roh Kudus Allah. Inilah kami umat yang Kau tebus dengan darah Kristus, darah Putra Allah, sehingga kami berhimpun selaku jemaat Tuhan, orang-orang yang sudah dibaharui, tapi kami sadar bahwa proses pembaruan tidak pernah sekali jadi. Dan firman Tuhan menyapa kami agar kami terus mengalami pembaruan diri, agar hidup kami mengalami proses kualitas yang terus berkembang, sehingga kami boleh menjadi manusia yang seutuhnya, bahkan menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Manusia yang imitatio Christi, serupa dengan Kristus. Karena itu ya Roh Kudus mampukan kami agar kami makin serupa dengan Kristus di dalam pikiran, perasaan, kehendak, di dalam perkataan dan tingkah laku ataupun perbuatan kami. Mampukan kami memahami berita Paskah dari firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan setia. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Kami berdoa di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca dan memperhatikan firman Tuhan Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat 10. 3 ayat ini akan menghantar kita untuk memahami firman Tuhan pada hari Paskah, hari kebangkitan Kristus. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia adalah kita yang mau memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan yang Paskahnya juga bukan hanya milik kita, tapi juga orang-orang Yahudi, umat Israel juga merayakan Paskah yang waktunya hampir berdekatan. Tetapi ada perbedaan yang mencolok antara Paskah Yudaisme dan Paskah kita umat percaya, umat Kristen. Tapi izinkan saya menanyakan satu hal kepada Bapak dan Ibu. Seandainya ya, Kristus itu tidak bangkit, apakah ada sesuatu yang berkurang dari dunia ini? Saudara-saudara, sebelum menjawab, izinkan saya memberikan sedikit catatan. Bukankah semua tokoh besar seperti para filsuf, nabi-nabi, dan pembaharu dunia, mereka mengalami kematian? Para tokoh ini telah membuat satu kontribusi dan
pengaruh yang besar bagi peradaban dunia walaupun mereka wafat. Para tokoh besar di abad 21 yang masih sering kali disebut, misalnya Siddhartha Gautama yang menjadi Buddha, Konghucu dalam ajaran Konfusianisme, lalu ada filsuf-filsuf yang terkenal, Socrates, Plato, Aristoteles, sebagai seorang filsuf Yunani, dan kita bisa terus memperpanjang daftar nama para tokoh besar tersebut. Tapi kalau kita perhatikan, para tokoh besar ini tetap mempunyai pengaruh yang luar biasa, walaupun mereka mati. Dan karena itu pertanyaan saya, seandainya Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian, apakah tidak punya pengaruh? Saya yakin bahwa seandainya Kristus tidak bangkit, dia tetap mempunyai pengaruh, dia bisa memberikan kontribusi yang besar bagi dunia dan bagi peradaban dunia ini. Kenapa? Karena ajaran-ajaran keteladanan Yesus tentang kasih, kebenaran, keadilan, dan perdamaian tidak akan lekang oleh waktu. Tapi sekarang ada satu tambahan, Kristus itu bangkit. Dan sesuatu yang bangkit, yang saya katakan dilengkapi ini, banyak orang modern meragukan. Kalau kematiannya itu bisa diterima, tetapi kebangkitannya tidak mudah diterima. Tapi izinkan saya mengatakan, itulah keunikan dan keistimewaan tokoh Yesus di antara seluruh tokoh dunia. Ia tidak mengalami kematian selama-lamanya. Ia pernah wafat, tetapi ia mampu bangkit dari kematiannya. Nah, saudara-saudara, tentang diri Yesus itu memang unik sekali. Jangankan kebangkitannya, kematiannya pun dipersoalkan. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Kalau menurut ajaran Ahmadiyah, ya, jadi salah satu aliran dalam agama Islam, Yesus itu tidak mati, tapi mati suri. Mati suri, lalu dikubur. Nah, mati suri ya, kemudian dia sadar. Lalu dengan susah payah karena luka-lukanya, Yesus kemudian mendorong batu kubur itu dan menampakkan kepada para murid. Nah, para murid mengatakan, wah ini bangkit nih. Itu ajaran Ahmadiyah. Atau dari saudara-saudara kita Islam, bahkan juga ditulis di dalam Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih, anak Maryam itu tidak wafat. Oleh karena apa? Oleh karena ketika akan ditangkap oleh prajurit Romawi, Allah menyerupakan wajah salah seorang muridnya, sehingga kemudian prajurit Romawi ini menangkap muridnya, dan Yesus atau Isa Al-Masih ini diselamatkan Allah dengan cara dia langsung naik ke sorga. Jadi Isa Al-Masih ini naik ke sorga tanpa salib. Dan itu yang terus dipakai oleh anggota masyarakat kita mengatakan, Yesus tidak mati, apalagi Yesus tidak bangkit. Nah, saudara-saudara, kalau menghadapi hal seperti ini bagaimana? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi jangan terlalu khawatir. Ya, masalah ini hampir definitif. Karena apa? Yang menyatakan Yesus itu wafat bukan hanya Alkitab. Ya, jadi bukan hanya Alkitab kita. Tetapi dokumen-dokumen di luar Alkitab menyatakan bahwa Yesus dari Nazaret wafat di atas kayu salib pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus.
Dan ada banyak dokumen, apakah dari dokumen-dokumen yang paling mudah seperti dokumen maksudnya paling tua ya, dari dokumen yang namanya misalnya dokumennya bernama Josephus ya. Ini Josephus umurnya itu hampir sama dengan Yesus. Dia adalah seorang antropolog, seorang sosiolog juga yang menuliskan. Untungnya dia punya tulisan ya. Dan juga tokoh-tokoh besar dari zaman Romawi mengatakan bahwa Yesus wafat. Semua menyatakan bahwa Yesus wafat. Ya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 19 ayat 34 menyatakan seorang prajurit menikam lambung Yesus. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, jadi tidak mungkin mati suri karena ditombak lambungnya tembus. Ya. Kalau ini di atas, ditombak itu nembus begini ke arah samping, berarti mengenai apa? Jantung. Pasti mati. Tidak mungkin apa? Mati suri. Kalau diserupakan bisa dibantah. Kalau diserupakan itu akan menjadi masalah. Kalau Allah menyerupakan wajah seorang muridnya agar Yesus ini atau selamat, Isa Al-Masih ini selamat, maka ada persoalan. Berarti Allah ini adalah Allah yang tidak adil. Mengorbankan orang tidak bersalah demi menyelamatkan Yesus. Berarti Allah ini tidak bermoral. Ya, seperti seorang polisi supaya anggota keluarganya selamat dia tangkap orang lain, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada masalah moral. Ya. Saya kebetulan ada seorang yang ingin menjadi orang Kristen, lalu dia kontak saya dan dia bertanya banyak tentang hal-hal seperti ini. Lalu saya jelaskan, ya. Lalu dia mulai, ya benar juga ya Pak ya. Kalau Allah itu menyelamatkan Isa Al-Masih dengan cara menyerupakan wajah muridnya sehingga muridnya yang ditangkap dan disalibkan, berarti Allah ini tidak bermoral ya. Dia ngomong sendiri loh saudara, yang seperti itu. Bukan saya loh, Allah yang tidak bermoral. Dan yang kedua, kalau toh salah tangkap, seandainya salah tangkap waktu disalib, kira-kira ngomongnya apa Bapak Ibu? Salah tangkap, dia ngomongnya apa kira-kira? Saya bukan Yesus. Kira-kira. Kamu salah tangkap, bahkan dia akan marah-marah nih. Ya, saya tidak perlu menyampaikan kata-kata dia yang marah tadi. Tapi yang kita lihat di atas kayu salib, Yesus berkata apa? Bapa ampunilah mereka. Ya, jadi semua tuduhan itu dapat dipatahkan. Nah, saudara-saudara, apabila kematian Yesus itu merupakan kepastian, apakah kebangkitannya juga merupakan kepastian? Sebab ada beberapa orang yang berpandangan bahwa sebenarnya kebangkitan Yesus itu merupakan ilusi. Tahu ya ilusi ya Bapak Ibu ya? Kenapa ilusi? Karena para murid Yesus itu waktu itu mengalami goncangan mental. Jadi seperti kalau kita kagum pada seseorang, ya, wah orang ini luar biasa, tiba-tiba orang ini matinya kok tragis sekali gitu. Jadi kita tidak bisa terima, antara pikiran dan perasaan kita ini tidak sinkron, ya, tidak sinkron. Akibatnya apa? Perasaan dan pikiran kita ini akan terbelah. Pikiran kita bisa menerima bahwa dia mati, perasaan kita mengatakan apa? Tidak bisa, dia tidak mati. Seperti kalau kita kehilangan anggota keluarga ya. Papa mama yang kita sayangi, pikiran kita mengatakan papa mama udah meninggal. Tapi perasaan kita, enggak, papa mama masih hidup. Nah itu yang dikatakan apa? Ilusi. Nah pertanyaannya, apakah kebangkitan Yesus itu suatu ilusi? Ya, kalau dari sudut psikologi ada benernya juga, ya, dugaan itu. Ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya. Nah, saya kira kita perlu bicara ya secara terbuka hal ini. Jadi yang pertama harus bisa kita katakan bahwa para murid memang mengalami goncangan mental, ya. Dan dikatakan seperti kita merayakan Jumat Agung, kita biasa-biasa saja. Karena saudara tidak ada di dalam peristiwa itu. Betul apa tidak? Tapi pada waktu itu para murid Yesus apa? Mengalami apa?
goncangan batin, goncangan mental. Nah, bahkan ada namanya jenis penyakit goncangan mental ini. Goncangan mental ini menyebabkan mereka mengalami apa yang disebut dengan bahasa Inggris ya, cognitive dissonance. Ucapkan bersama-sama. Cognitive dissonance. Ya, kognitif ya, pengertian ya. Dissonance itu ketidaksesuaian. Jadi ketidaksesuaian apa? Pikiran. Jadi orang yang mengalami cognitive dissonance itu, dia mengalami satu kondisi tidak nyaman, karena tidak bisa lagi mensinkronkan antara fakta dengan keyakinan. Jadi ada pertentangan antara apa? Fakta dan apa? Keyakinan. Nah, karena para murid ini tidak bisa menyelesaikan menyesuaikan antara fakta dan keyakinan, maka mereka menciptakan, ini katanya loh, kata mereka, dugaan bahwa Yesus ini bangkit. Padahal realitanya tidak bangkit. Nah, bagaimana saudara-saudara menyikapi masalah ini? Ya. Nah, sebenarnya juga bisa kita jawab dengan mudah juga masalah ini. Yang pertama adalah cognitive dissonance itu ketidaksesuaian apa tadi? Pikiran antara fakta dan keyakinan itu tidak pernah menghinggapi kelompok, tapi menghinggapi apa? Personal. Kalau cognitive dissonance personal ya, tapi belum pernah terjadi cognitive dissonance yang sifatnya apa? Komunitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, mari kita mencoba cek Alkitab sebentar ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 menyatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Perhatikan kalimat berikutnya, mari kita baca bersama-sama. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kalau cognitive dissonance itu hanya sekali aja. Tapi ini apa? Masa 40 hari berulang-ulang. Itu argumentasi yang kedua. Lalu yang ketiga. Saudara ingat pada waktu dua orang murid Yesus ini pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Ingat ya? Lalu apa yang terjadi ketika mereka berjalan? Mereka ketemu siapa? Yesus. Nah, cognitive dissonance tidak pernah terjadi ketika orang berjalan-jalan. Kalau orang berjalan-jalan itu kan di alam terbuka, betul apa tidak? Tetapi kalau cognitive dissonance orang yang sedang mengurung diri di dalam kamar. Tapi ini orang apa? Berjalan-jalan, dan menarik sekali bahwa ketika mereka berjalan bersama dengan dua orang murid ini, Yesus menerangkan seluruh kitab suci. Jadi, cognitive dissonance tidak pernah bisa berpikir secara rasional. Tetapi dua orang murid Yesus ini apa? Bisa mengalami apa? Percakapan yang rasional. Bisa ditunjukkan bahwa Mesias harus menderita, dan karena penderitaannya Mesias akan masuk ke dalam kemuliaannya sesuai dengan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 53 bla 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 dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi saudara-saudara. Jadi yang keempat, Yesus yang menampakkan diri kepada para murid ini meminta kepada muridnya apa? Apakah ada makanan di sini? Lalu diberikan apa? Nah, ikan goreng. Nanti saudara cepat-cepat pulang nanti, saya makan ikan goreng nanti. Yesus makan ikan goreng di depan para muridnya. Jadi apa kesimpulannya? Yesus ini tidak hanya bangkit secara roh, tetapi apa? Secara apa? Tubuh. Tapi tubuhnya bukan tubuh yang seperti waktu dia sebelum disalib. Tubuhnya adalah tubuh apa? Tubuh kemuliaan. Karena dia bisa menembus
ruang, dan waktu. Nah, saudara-saudara, makin terbukti bahwa kebangkitan Yesus itu sama pasti dengan kematiannya. Lalu kalau boleh saya beri catatan, kognitif dissonance, pengidapnya itu tidak pernah bisa memberikan sumbangan pemikiran. Karena orang kognitif dissonance itu tanda petik loh Bapak Ibu, tidak waras. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesus itu menciptakan dunia yang justru sakit menjadi waras. Dunia yang mengalami pegangan, disitulah Yesus memberikan kepada dunia suatu pijakan spiritual yang mendalam selama 2000 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan karena itu dapat saya katakan bahwa fakta para murid Yesus mengalami goncangan mental, ya, benar. Tetapi mereka tidak mengalami goncangan mental yang berlangsung lama. Kalau saudara perhatikan kata kunci ketika Yesus bangkit, apa yang diucapkan? Ketika Yesus bangkit itu menyapa muridnya apa? Kata-kata Yesus, saudara ingat apa? Damai sejahtera. Eirene, shalom. Dan itu adalah kata kunci. Karena orang kognitif dissonance itu orang yang secara mental mengalami kegelisahan, dia mengalami kebingungan, mereka tidak bisa mengalami apa yang disebut dengan damai sejahtera. Tidak bisa mengalami apa yang kita kenal dengan nama shalom. Karena itu kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 20 ayat 19-21, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi goncangan mental terjadi, ya. Tetapi Yesus memberikan pemulihan, yaitu pemulihan damai sejahtera. Dan karena itu mari kita melihat Alkitab kita sebentar, Bapak Ibu, Yohanes pasal 20 ayat 22-23. Ya, tadi setelah mengatakan damai sejahtera, coba ini ada satu kata penting yang Bapak Ibu tolong diberi tanda di dalam Alkitab Bapak Ibu. Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai dengan 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Orang yang mengalami cognitive dissonance, mengalami konflik batin, dia tidak bisa mengampuni. Tetapi para murid Yesus membuktikan bahwa iman kepada Yesus yang bangkit itu memampukan mereka untuk memberikan pengampunan dosa, untuk memaafkan. Dan ayat inilah yang kemudian dipakai oleh saudara-saudara kita Katolik sebagai sakramen dalam pengakuan dosa. Jadi gereja dianggap mempunyai wewenang, mempunyai hak. Ketika umat mengaku dosa di depan seorang pastor, maka pastor dari ayat ini berkatakan, dosamu kuampuni. Tapi kita tentunya mempunyai pemahaman yang berbeda. Nah saudara-saudara, maka dapat kita lihat bahwa jantung iman Kristen itu berpusat pada wafat dan kebangkitan Kristus. Tadi kita membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 17-18 ya, Rasul Paulus berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, melalui wafat dan kebangkitan Kristus itu kita diberikan apa? Jaminan, kepastian akan keselamatan itu. Jadi karena itu dapat saya katakan kepastian kebangkitan Kristus juga sangat menentukan keselamatan saudara dan saya. Menentukan
eksistensi kekristenan di atas muka bumi ini. Dan juga menjadi hakikat kebenaran yang menjadi landasan dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, karena itu seharusnya, dari uraian yang saya sampaikan itu, seharusnya tidak boleh satu orang manusia di muka bumi ini yang menolak Yesus. Tidak boleh. Kalau kamu menolak Yesus, kamu harus bisa membuktikan bahwa sebaliknya, Yesus tidak wafat, Yesus tidak bangkit. Kamu harus bisa membuktikan dulu. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu wafat dan tidak bangkit, kamu tidak boleh tidak percaya. Kamu harus percaya. Karena apa, saudara-saudara? Umat manusia dan dunia membutuhkan keselamatan dari Kristus. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membantah bahwa Yesus itu bukan sekadar nabi. Yesus adalah firman Tuhan yang sehakikat dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang tidak dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh dunia tadi. Apakah tadi filsuf, apakah juga para nabi, atau tokoh-tokoh yang lain, tidak bisa. Mereka semuanya bisa memberikan sumbangan pemikiran. Tetapi yang dilakukan Yesus, dia mengubah dunia bukan hanya dengan ajaran. Ajarannya is okay. Tapi Yesus mengubah dunia melalui apa? Melalui wafat dan kebangkitan. Saudara bisa lihat ya tempatnya di situ. Ya. Jadi kita mengapa percaya pada Yesus? Karena ajarannya pasti mulia. Ajarannya tidak dapat ditandingi. Tapi utamanya, dunia berubah, kita diubah oleh karena dua peristiwa. Wafat dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, karena itulah tadi bacaan firman Tuhan, Roma pasal 6 ayat 8 dan 9 berkata. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kalau saudara perhatikan, maka dapat dikatakan apa? Yaitu para filsuf dan nabi tidak berkuasa membawa satu orang pun untuk selamat. Mereka hanya bisa memberi pemikiran. Mereka hanya bisa memberikan pengajaran. Tetapi di antara mereka tidak bisa berkata, melalui hidup saya, melalui kematian dan kebangkitan saya, kamu selamat. Tidak ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, baptisan mengingatkan kita apa? Bahwa kita itu dipersekutukan dengan wafatnya Kristus, lalu kemudian apa? Dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia di abad 21 ini ya, pasca Covid ini ya, ini menghadapi perubahan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu harus sadar bahwa kita hidup dalam dunia yang sudah berubah, yang tidak sama dengan dunia sebelum Covid tahun 2020. Dunia kita ini sama sekali sudah berubah. Nah, saya mau menyampaikan bahwa dalam perubahan itu, nilai-nilai kebenaran itu menjadi serba relatif. Jadi kita ini sekarang menghadapi goncangan dunia apa? Kebenaran apapun direlatifkan. Tidak ada lagi kebenaran mutlak. Oleh karena itu apa saudara-saudara yang menjadi tren dunia saat ini adalah apa? Supaya saudara tahu, jangan-jangan anak-anak Bapak Ibu ya, kelihatannya baik-baik. Tapi kalau kita tanya, banyak di antara mereka ada dua kemungkinan. Menjadi ateis atau yang kedua menjadi agnostis. Kalau ateis tidak. Tapi banyak anggota jemaat diam-diam anak-anak muda ini menjadi apa? Agnostis. Artinya apa Bapak Ibu? Banyak orang yang kehilangan iman kepada Tuhan dan mereka menjadi ateis. Lalu ada juga orang-orang yang percaya pada Tuhan tapi dia tidak percaya lagi pada pemeliharaannya. Mereka tidak lagi melihat bahwa Allah ini dapat dikenal, karena itu mereka menjadi orang-orang yang agnostis. Dan itu mulai terlihat dari beberapa percakapan informal antara beberapa pendeta dengan anggota remaja pemuda. Mereka bertanya, sebenarnya Tuhan ini ada Pak ya? Kalau ada, apakah dia masih memelihara? Kita
Kita melihat begitu banyak kekacauan yang begitu di luar nalar kita. Bagaimana mungkin antara Rusia dan Ukraina yang sama-sama seiman dan mengalami baptisan yang sama di dalam satu bencana, mereka bisa saling membunuh. Kita tidak bisa mengerti. Kita juga tidak bisa mengerti mengapa Tuhan, dulu negara Eropa itu adalah yang mengirimkan para misionaris, tetapi sekarang mereka ini menjadi orang-orang yang sekuler, orang-orang yang ateis dan orang-orang yang agnostis. Mengapa hal ini bisa terjadi, Tuhan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini mengganggu. Begitu, ya. Padahal Alkitab berkata bahwa menjelang zaman akhir, banyak orang yang akan menjadi murtad. Banyak orang yang akan disesatkan, banyak orang yang meninggalkan Tuhan, banyak orang yang tidak menghormati orang tua, banyak orang yang kemudian tidak lagi mengenal apa itu kebenaran. Ada sebuah catatan penting bahwa kita hidup di zaman akhir ini, zaman akhir Bapak Ibu. Zaman akhir, kalau saya katakan zaman akhir, yang dikatakan bahwa kita akan kiamat. Zaman akhir tidak sama dengan akhir zaman. Ya, tolong dibedakan ya. Kita hidup pada apa? Menuju. Nah, begitu. Ya. Bukan kiamat. Kalau akhir zaman nanti kiamat. Tapi kita hidup pada apa? Zaman akhir. Kita harus siap itu. Nah, bagaimana menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini? Maka muncul begitu banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai apa? Nabi. Sebagai apa? Mesias. Sebagai apa? Penyelamat. Saya sudah melakukan review kepada beberapa gereja yang menjadi bidah di Korea, sudah ada berapa ya? Minimal sudah 2 yang baru. Lalu dari China juga banyak. Ya. Yang namanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak Ibu pernah dengar di Indonesia? Tidak pernah dengar. Tuhan yang Maha Kuasa. Namanya gereja Petir Timur. Petir. Nah ini tokonya perempuan. Dan dia mengatakan saya ini Yesus. Tapi Yesus perempuan. Wah ini ada nama Yesus perempuan lagi. Benar. Lalu di Korea muncul lagi namanya bidah namanya apa? Shin Cheonji. Ya, Shin Cheonji. Saya menulis itu ya di web saya tentang Shin Cheonji. Di negara kita begitu banyak orang yang muncul aliran-aliran. Dan jangan dikira bahwa itu tidak membahayakan iman kita. Membahayakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi gampang untuk menilai itu. Ya. Mereka semua mengklaim dirinya sebagai Mesias, sebagai Nabi, tapi mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka bisa menghadapi satu fakta namanya kematian. Semuanya mati. Tapi ada satu orang, satu pribadi, bukan hanya dia mati, tetapi apa? Dialah Kristus. Jadi karena itu letak atau posisi kebangkitan Yesus itu menjadi faktor yang menentukan, yang membedakan dari seluruh tokoh yang ada. Kalau kita beriman kepada orang yang bisa mati, maka kita juga akan mati. Tapi ketika kita beriman kepada orang yang pernah mati tetapi bisa bangkit, maka ada yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, maka kita juga akan hidup. Karena itu di dalam Yesus Kristus ada kepastian, ada jaminan kehidupan. Dan seringkali orang mengatakan bahwa kalau orang mati, rohnya akan hidup terus. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ya apa tidak Bapak Ibu? Kalau mati, orangnya apa? Rohnya akan apa? Hidup kekal, begitu. Betul apa tidak? Ya apa tidak Bapak Ibu? Ragu-ragu. Ya. Semua orang berpikir bahwa kalau kita mati, rohnya akan apa? Hidup terus. Betul apa tidak? Kalau dalam ajaran Imam Kristen tidak begitu. Sebab Allah bisa membunuh baik tubuh maupun roh. Tuhan Yesus berkata, Allah bisa membunuh apa? Tubuh dan membunuh. Jadi orang yang hidup tanpa Kristus yang bangkit, rohnya akan apa? Mati. Ya tidak langsung mati, tetapi akan mati.
Karena itu faktor percaya kepada Yesus yang bangkit itu bukan sekedar pelengkap, Bapak Ibu. Percaya kepada Yesus yang bangkit berarti memastikan bahwa saya atau kita ini akan mengalami kehidupan seperti Yesus yang bangkit. Nah, karena itu kita harus bisa menjaga tubuh kita ini. Karena kita akan, nanti kalau kita bangkit, tubuh ini akan dibangkitkan atau bagaimana Bapak Ibu? Tubuh kita ini akan dibangkitkan, betul apa tidak? Yang ini akan dibangkitkan? Nah, kalau dikremasi bagaimana? Kalau itu jangan dikremasi, supaya nanti bisa bangkit, kan gitu kan? Loh iya kan, beberapa gereja berkata, jangan dikremasi, nanti kamu tidak bisa apa? Bangkit. Nah, bagaimana Bapak Ibu menjawab? Ya. Nah, kan saya pernah menerangkan, ya toh? Betul apa tidak? Pernah atau belum ya? Jadi yang kedua, kalau tubuh kita tuh dibangkitkan seperti kalau kita meninggal, pilih mana? Pilih waktu masih muda atau tua? Kalau tua, mohon maaf ya, karena saya nanti juga tua, saya bisa jompo, saya bisa lemah tubuh yang membuat saya cacat. Bisa apa tidak? Bisa. Lalu saya mati, lalu saya bangkitnya dengan kondisi waktu saya meninggal. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, pada waktu saya mati saya pakai tongkat. Dan nanti kalau saya jadi roh, kan cari saya juga bungkuk dan seperti itu. Enak mati, enak mana? Kalau matinya waktu masih muda, masih berseri-seri gitu. Enak mana Bapak Ibu? Masih muda. Kalau kita pakai konsep bahwa tubuh ini yang apa? Bangkit. Tidak begitu. Kita akan mengalami kebangkitan bukan seperti itu. Tetapi yang benar adalah kalau kita mati di dalam Kristus, maka kita akan diberikan tubuh yang baru. Tubuh yang mulia. Itulah tubuh apa? Kebangkitan. Lalu apa yang tidak dapat diberikan kepada orang yang di luar Kristus? Kamu tidak memperoleh tubuh kebangkitan. Tidak memperoleh. Ada kemungkinan roh kamu akan diapakan? Dibinasakan. Bapak Ibu mulai melihat ya bahwa prinsip iman kita, kenapa sih saya harus percaya pada Kristus yang bangkit? Itu di situ poinnya. Kita akan menerima tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, karena di dalam konsep Yahudi namanya manusia itu harus ada bukan hanya roh, harus ada apa? Tubuh. Kenapa diberikan tubuh yang baru? Ya namanya manusia. Kalau bukan manusia tidak diberi tubuh. Jadi hakikat kemanusiaan kita tidak hilang. Tapi diberikan tubuh yang apa? Yang baru. Nah, tubuh yang baru itu adalah bentuk konkret dari keselamatan itu. Nah, jadi Bapak Ibu makin lihat ya pembedanya di situ. Kenapa sih kita harus percaya pada Yesus yang bangkit? Letak masalahnya di sana. Nah, saudara-saudara, karena itu spiritualitas kita ya, kerohanian kita ini, harus didasarkan kepada Kristus yang bangkit. Jadi Kristus yang bangkit itu jangan hanya menjadi satu lip service. Bukan hanya menjadi satu kata-kata yang bagus di dalam perayaan Paskah seperti ini. Jangan. Kristus yang bangkit ini harus meresapi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kita boleh merasakan kuasanya itu bekerja di dalam hidup kita. Karena apa? Dunia ini boleh berubah, dunia ini boleh goncang, tapi kita iman itu tidak boleh goncang. Biar dunia ini ya seperti kacau balau, tapi saudara sebagai umat percaya itu tetap teguh. Karena kita kalau begitu goyah, dunia akan menghancurkan Anda. Tapi kalau kita punya iman yang tetap kuat kepada Yesus yang bangkit, mereka yang tertarik, apa rahasianya? Kamu kok bisa seperti ini? Nah, saudara-saudara kita yang di luar sana mulai berpikir, ini betul saudara, saya kesaksian saya. Saya sedang membimbing orang yang mau percaya pada Yesus itu. Dan semangatnya itu mengalahkan anggota jemaat. Saya kan mengajar seminggu sekali di tiap-tiap kelas.
Nah, dia minta PR setiap hari kepada saya, firman Tuhan. Setiap hari minta. Mahasiswa saya tidak minta. Dia yang ingin percaya, Pak, tolong diberi artikel. Kasih artikel. Pak, ini pertanyaannya apa ya? Boleh saya jawab? Semangatnya luar biasa. Hanya satu yang belum menjadi problemnya dia. Dia tidak berani mengatakan bahwa saya mau menjadi Kristen. Takut keluarga. Kalau saya diasingkan, kalau saya dikucilkan gimana? Nah, ini masalahnya kamu di situ. Orang yang percaya pada Yesus itu siap bersedia menderita. Mau nggak kamu menderita? Tak pikir-pikir dulu ya Pak. Nah, sayangnya masih di situ. Tak pikir-pikir dulu. Saudara-saudara, kebenaran itu harus kita siap. Kadang-kadang kita harus menanggung dengan, tapi sepertinya di balik itu ada sukacita. Ya. Ada sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia, itulah damai sejahtera dari Kristus yang bangkit. Nah, damai sejahtera ini membuat para murid kekristenan itu berani menghadapi penderitaan, bahkan mereka dianiaya pun bisa tetap tersenyum. Nah, maukah saudara juga menjadi seorang jemaat yang tangguh seperti itu? Saudara tidak kecil hati, dan justru di dalam situasi itu saudara justru mempersaksikan siapa Yesus itu. Yang wafatnya pasti, yang bangkitnya pasti, dan memberikan jaminan keselamatan yang pasti. Karena itu, biarkanlah kita setelah keluar dari gedung gereja ini, keluar dalam arti sebagai jemaat yang diutus, kita menjadi orang-orang yang punya jaminan yang pasti. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, putus asa itu menyelinap sedikit demi sedikit. Maksudnya tidak banyak, sedikit demi sedikit. Tapi tiba-tiba menggerogoti seluruh bangunan. Lalu tiba-tiba kita, saya tidak percaya ada Tuhan. Atau saya percaya pada Tuhan tapi dia tidak berkuasa. Mari kita coba cermati anak-anak kita. Mari kita bantu mereka supaya mereka mengenal Allah di dalam Yesus yang wafat dan berkuasa atas maut, yaitu bangkit dari kematian. Tuhan memberkati setiap saudara. Amin.